saya urike pas kita lalu urip nana Jawa ning jasa ayo ya kuwi nyatane jamu Jawa ki ya pancen ngono wah iya anake nek jos sejak aku kenal awakku tansaya turu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Wahyu ya. Ya pemirsa KSTV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali menemani Anda, dan alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Wah Cafe. Ini adalah salah satu kafe herbal milik dari Pak Wahyu ya. Kakek dari Toga Wahyu Alam ya Wahyu. Ini wujud satu proses pelestarian budaya. Betul-betul. Iya. Pak Wahyu bicara tentang jaranan, Iya. ini kan adalah salah satu budaya Kediri ya. Bukan hanya di kota tapi kabupaten juga. Ini satu yang sudah menjadi ciri khas gitu bagi Kediri. Kenapa Pak Wahyu tadi kok sempat membawa jaranan? Ini adalah satu warisan leluhur bangsa yang memang harus kita lestarikan. Ini adalah satu wujud kekayaan budaya Indonesia, utamanya adalah Kediri. Kita lestarikan karena wujud kerajaan Kediri dulu adalah wujud kemakmuran, wujud simbolis menghargai budaya, wujud menghargai alam. Inilah wujud satu konservasi alam. Wah, luar biasa, saya salut dengan Pak Wahyu. Nah, berbicara dengan jaranan juga pemirsa, ternyata dalam rangkaian tanaman obat keluarga Totoga, tanaman jaranan itu juga ada loh pemirsa. Iya, jadi kita akan mengenalkan ya? tanaman jaranan untuk lebih agar jaranan lebih dikenal di masyarakat. Selain bentuk seninya, juga ada bentuk satu wujud tanamannya. Waduh, luar biasa sekali. Pemirsa penasaran seperti apa sih tanaman jaranan, bagaimana dia bisa digunakan sebagai obat untuk keluarga? Yuk kita akan bincang-bincang untuk Anda. Iya. bisa gawe berkas pancen nyoto. Ya pemirsa, saat ini saya juga bersama salah satu Bopo. Kalau di jaranan namanya Bopo ya Pak ya. Bopo siapa? Bopo Supriyanto. Udah lama Pak? Kenapa menggeluti jaranan? Apa yang menggugah panjenengan untuk menggeluti jaranan? Sudah lama di sini. Berapa lama? 40 tahun. Istimewanya jaranan bagi panjenengan itu apa? Istimewanya itu ya melestarikan kebudayaan lah. Budaya asli Kediri ya. Oke, bisa joget juga Pak? Bisa. Coba pengen tahu di pemirsa, kita juga pengen tahu ya. Luar biasa kan pemirsa. Nah, pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk membahas tanaman jaranan. Tanaman ini ternyata juga berkhasiat dari tubuh kita. Yuk, untuk itu ikuti saya, kita akan bincang-bincang soal tanaman jaranan. Terima kasih Bapak. Nah pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Wahyu, ahli tanaman toga kita. Dan kita tadi udah sempat melihat langsung ya Pak ya.
Kalau satu ngeliat Jarana jadi kembali ke masa muda Masa beberapa muda, puluh tahun yang iya. lalu. Iya. Jadi apa ya, kalau orang berjiwa seni itu secara otomatis Ada satu terrefleks panggilan Pak. ya. Betul-betul Iya. sekali. Jadi maunya gerak terus kayak gitu. Iya. Tapi luar biasa Pak Wahyu, saya Iya. juga salut pada Pak Wahyu, walaupun berkecimpung dalam dunia toga, tapi masih tetap mempedulikan teman-teman dari Iya. seni khususnya budaya Jaranan ini Iya, sendiri. iya. Karena memang seni adalah wujud suatu kemakmuran ya Mbak ya. Seni maju, maka masyarakat makmur. Itu yang menjadi satu patokan. Kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai sejarah nenek moyang kita, karena utamanya Jaranan adalah warisan leluhur bangsa. Terbentuknya Jaranan karena kekaguman masyarakat tempo dulu terhadap keanekaragaman botani maupun yang terkait dengan masalah satwa ya. Jadi kalau kita melihat Jaranan ada celengan, ada kuda, Betul. ada barongan, itu Iya. suatu simbol bahwa di bumi Nusantara, bumi Kediri pada tempo dulu adalah terjadi kondisi masyarakat yang sangat makmur. Betul-betul sekali. Iya. Jadi Jaranan itu adalah suatu wujud seni yang kompleks dari Kompleks kehidupan sekali, kita gitu ya kehidupan Pak ya. kita, betul Oke, sekali. betul. Nah, Pak Wahyu tadi kita juga sempat menyinggung ya, saya Iya. sempat mendengar bahwa tanaman itu sendiri juga ada yang namanya tanaman Jaranan. Nah, Iya. ini pemirsa di rumah tentu juga pasti penasaran, ada ya tanaman Jaranan. Iya. Kalau biasanya kan kita yang tahu hanya pecut kuda Kuda, itu kan ya. iya. Aku tadi di rumah tuh sempat Iya. jadi mikirnya, oh mungkin ini tanaman pecut Pecut kuda ya. kuda, Mas. Ternyata iya. bukan pemirsa, Iya. ternyata ada tanaman yang namanya tanaman Jaranan. Nah, Iya. Pak Wahyu bisa dijelaskan seperti apa tanaman ini? Iya, tanaman Jaranan adalah satu tanaman yang bersejarah. Kenapa dinamakan tanaman Jaranan? Karena pada masa-masa dulu tanaman ini dipakai sebagai tempat untuk mengandangkan kuda. Jadi ini kalau ini bentuk batangnya ya, kalau kita lihat bentuk daunnya seperti ini. Jadi ini adalah satu namanya tanaman Jaranan. Tanaman ini kalau masa-masa dulu sebagai tempat kandang kuda dipakai sebagai pagar. Oh, Pagar gitu. kandang kuda pada masa kerajaan kita. Karena tanaman ini dipakai sebagai kandang berdampak pada kudanya tidak mengalami kondisi depresi ya. Kemudian kondisinya semakin membaik, bau dari kotoran kuda tidak berbau, tanamannya semakin subur dan memperindang situasi suasana. Akhirnya sepakat masyarakat tempo dulu menyebut tanaman ini adalah karena tanaman Jaranan, karena wajib ditanam di tempat yang ada pemeliharaan kuda. Oh gitu. Berarti Iya. ini dari sejarah kerajaan zaman dulu ya Zaman Pak dulu Wahyu? iya, jadi memang kerajaan zaman dahulu. Jadi tanaman ini bisa tumbuh di pinggir sungai, di tempat-tempat yang memang secara umum agak lembab, kemudian bersifat mengurangi kelembapan dari tempat itu sendiri. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kuda yang dipelihara adalah menjadi semakin sehat. Oh gitu ya. Iya. Kalau dari tanamannya ini sendiri Pak Wahyu, apakah juga kuda sendiri juga mau makan gitu? Iya. Digunakan sebagai pakan kuda gitu? waktu itu? Memang secara umum tanaman ini dipakai sebagai sedikit campuran untuk makanan kuda, atau bahkan tanaman ini diangkat dalam buku Cabe Buyang, buku saya ya. Ini sebagai salah satu tanaman obat. Oh, Iya, bisa salah satu ya? tanaman obat. Salah satu tanaman obat. Iya. Iya, Wah, jadi luar biasa. tanaman ini kalau kita gunakan untuk pengobatan, ini berefek untuk demam, kemudian kulit terasa tidak terasa berasa itu ya, ada unsur merangsang kulit agar sarafnya lebih aktif lagi. Kemudian ada untuk mengurangi efek kejang-kejang. Kejang-kejang. Jadi ini sendiri sangat dibutuhkan dengan kondisi apa ya, keanekaragaman penyakit sekarang banyak muncul kasus-kasus yang terkait dengan masalah kejang-kejang. Iya. Ya, luar biasa Iya. sekali ternyata ya. Iya. Pak, ini kalau saya melihat sepertinya ini tanaman Jaranan ini tanaman yang ada di tepi-tepi jalan raya itu Iya, ya Pak? salah satunya seperti itu. Ada beberapa varian memang tanaman ini memang dipakai untuk penghijauan. Kalau kita melihat di daerah Blitar, di daerah Kabupaten Kediri, bahkan di beberapa kota Kediri ada
dipakai sebagai penghijauan karena tanaman ini sangat mudah tumbuh, kemudian tidak gampang patah, cepat besar ya. Dan kalau kita berteduh di pohon jaranan ini rasanya dinginnya kuat sekali. Betul, betul. Sebagai salah satu kalau kita kaitkan sekarang bisa kita kaitkan dengan mengurangi pemanasan global. Iya, betul sekali. Nah, ini pemirsa ya, kalau mungkin pemirsa masih agak bingung ya mencari tanaman jaranan seperti apa. Mungkin kalau hanya melihat di televisi sekilas seperti ini kurang begitu paham ya. Mungkin bisa ke Jalan Pajang ya pemirsa ya. Di Jalan Pajang sepanjang Jalan Panjang Gudang Garam Pak Wahyu ya. Betul. Itu mulai dari perempatan Tepus itu sampai ke pertigaan Gudang Garam itu pemirsa itu banyak ditumbuhi. Banyak pohon jaranan. Itu sama jenisnya juga dengan hampir seperti sama, ini? hampir sama. Iya. Itu kalau membedakan dari beberapa varian gimana sih Pak? Utamanya ciri-ciri tanamannya adalah tanaman ini berdaun meruncing, daunnya hampir sama dengan kedondong. Struktur tanah, struktur batangnya ya, struktur batangnya hampir sama dengan kedondong. Ya, dan tanaman ini secara umum sangat luar biasa, baik untuk pengobatan maupun untuk penghijauan, dan dikembangkan dengan setek juga ataupun cangkok. Oh gitu. Iya, setek dengan cangkok juga sangat bisa. Luar biasa sekali. Baik Pak Wahyu, kemudian ini kalau yang dimanfaatkan dari tanaman jaranan ini apa sih Pak Wahyu? Iya, yang dimanfaatkan biasanya kulit batangnya. Kulit batangnya. Berarti seperti pule ya? Iya, seperti pule. Jadi ini kalau kita melihat ya dari batang, kemudian kulit batang ada jarak yang tebal sekali. Betul sekali. Ini dari sini ya pemirsa, mungkin bisa di zoom nih ya kamera ya. Jadi nanti ada jarak yang tebal sekali. Jadi kalau kita gunakan untuk batang, biasanya kita pakai babaan. Kita ambil babaannya atau kulit batangnya, kemudian kita keringkan ya. Baru bisa kita gunakan untuk pengobatan. Itu yang teraman karena memang tanaman ini ada unsur sedikit racun. Tetapi kalau kita keringkan, kita buat babaan yang sudah kering, itu juga sangat bagus untuk pengobatan. Jadi untuk pengobatannya hampir sama dengan pule ya. Kalau pule kita kecapean, kita mengalami kondisi demam, demikian juga tanaman jaranan mengurangi efek demam yang berlebih. Oh gitu. Iya, jadi lebih mengurangi pada efek demam ya. Jadi efek demam. Jadi baik demam yang terkait dengan masalah penyakit malaria, demam terkait masalah gejala flu, ataupun demam bawaan dalam suatu penyakit. Karena tanaman ini berefek mendinginkan. Karena saya tadi utarakan ya, tanaman ini berefek sebagai efek dingin. Jadi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat panas, ini sangat luar biasa. Oh, iya. Luar biasa sekali. Iya. Apakah hanya babaannya saja? Iya. Bagaimana dengan daun dan akarnya? Apakah juga bisa digunakan, Pak? Daun atau daun muda atau yang sejenisnya itu bisa kita gunakan untuk bobok ya. Jadi untuk bobok, untuk kasus-kasus untuk merangsang kulit. Yuk, kulit saya kok rasanya tebal ya, kok enggak. Untuk megang Gebas, sesuatu gebas ya? kok berasa. Kita bisa ambil daun secukupnya ditumbuk ya, kemudian diborehkan pada tempat-tempat yang mengalami kondisi kebas ataupun kurang mengalami rangsangan sarafnya tadi. Iya. Jadi hanya digunakan sebagai bobok aja. Bobok aja. Untuk pemakaian tunggal ya Pak? Pemakaian tunggal, iya. Berarti tidak perlu dicampur yang lainnya pemirsa ya. Jadi hanya digunakan untuk pemakaian tunggal saja. Jadi karena pada waktu tempo dulu kalau bekas kuda dipakai untuk perjalanan jauh, kadang kan mengalami kondisi kejang, kaki-kakinya mengalami kondisi tidak berasa. Gitu ya, biasanya diambilkan pohon jaranan ini, gitu. Kemudian ditumbukkan, diborehkan pada waktu dalam proses mau sore dikandangkan atau istirahat. Itu nanti pagi harinya akan mengalami kondisi di mana saraf dari kuda itu sendiri akan bagus. Selain ini dikonsumsi sedikit-sedikit ke kuda juga tidak apa-apa. Aman ya Pak ya? Aman, jadi istilahnya seperti itu. Demikian juga kalau kita pakai sebagai teh dengan dosis yang sangat rendah sekali juga bisa, tapi tidak dianjurkan untuk dosis yang terlalu tinggi. Oh gitu. Kalau efeknya apa sih Pak? Kalau misalkan kita kelebihan dari penggunaan tanaman jaranan ini ada unsur toksin yang berlebih. Oh gitu. Jadi kalau nanti berlebih juga berefek
mabuk ya, agak sedikit mabuk. Tetapi kalau dengan dosis sedikit sesuai dengan aturan, paling tidak kita aman. Oke, Iya. nah pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, Anda penasaran seperti apa sih sebenarnya tanaman jaranan ini? Tim redaksi Toga kita memiliki cuplikan profilnya. Kita simak berikut ini. Pohon jaranan adalah pohon yang saat ini sangat mudah ditemukan di sepanjang pinggiran jalan raya. Merupakan pohon andalan untuk menghijaukan suatu kawasan dengan cepat karena sifat tumbuhnya yang sangat mudah tumbuh. Tanaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai pagar hidup, yaitu dengan memotong sekitar 1,5 sampai 2 meter batang atau cabang pohon kayu jaranan. Caranya dengan membersihkan daunnya dan tinggal tanam atau menancapkan di tempat yang diinginkan. Cara tumbuhnya sangat mudah, yang penting ada sedikit air, banyak juga lebih bagus, dan tanahnya tidak terlalu kering. Maka pohon jaranan akan mudah sekali bertunas dan tumbuh dengan cepat. Jadi Anda bisa memperbanyak pohon jaranan dengan cara menggunakan stek batang. Banyak yang tidak atau belum mengetahui jika ternyata pohon jaranan yang biasa kita temukan sehari-hari di pinggiran jalan ini memiliki beberapa manfaat, baik untuk kesehatan maupun manfaat lainnya. Yaitu untuk mengatasi gigitan hewan berbisa, obat mata alami, kulit batang kayu jaranan untuk obat alami luka sayat, serta meredakan sakit gigi. Habitus pohon tinggi dapat mencapai lebih dari 10 meter. Akarnya berupa akar tunggang, diameter batang mencapai 20 sampai 30 cm. Daun berbentuk oval, ujung daun meruncing. Pohon jaranan tersebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terutama di Kabupaten Bantul. Nah pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, itulah tadi cuplikan profil dari tanaman jaranan. Semoga saja bisa menambah informasi dan pengetahuan Anda ya seputar pemanfaatan dari tanaman jaranan. Selain membuat suasana di sekitar kita menjadi teduh ya, karena kandungan oksigen yang dikeluarkannya banyak ya Pak Wahyu ya. Betul sekali. Dia juga menyerap karbon dioksida sehingga membuat suasana jadi lebih sejuk. Ternyata tanaman ini banyak sekali manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi memang penggunanya harus dalam tanda kutip, artinya harus tetap hati-hati gitu ya Pak. Oke Pak Wahyu, kandungan-kandungannya ini apa aja nih yang terdapat di sini nih Pak Wahyu? Ya, kandungan dari tanaman jaranan itu bersifat anti radang, terus mengurangi efek demam, terus juga bersifat sesuatu yang bersifat sebagai anti radang yang mengarah pada kondisi seseorang yang mengalami kondisi kekejangan atau tetanus. Oh iya, oke, seperti itu ya. Nah, pemanfaatan lebih luas, bagaimana cara peracikannya atau untuk penggunaannya pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lengkap setelah beberapa pariwara berikut ini.